Perkenalkan, nama saya Faizal. Topik yang saya bawakan dalam esai untuk tugas UTS adalah pengaruh suku bunga yang ditetapkan oleh Central Bank di Amerika terhadap pasar modal di Amerika. Nah, seperti yang kita tahu bahwa suku bunga itu menurut saya sendiri adalah jantungnya perekonomian, karena setiap pergerakan dalam suku bunga akan memengaruhi seluruh perekonomian secara beruntun dan menyebabkan efek domino. Kita ambil contoh pada saat The Fed menaikkan suku bunga. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman yang harus dibayarkan oleh korporat atau perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan modal itu akan menunda ekspansi mereka karena biaya pinjamannya menjadi lebih mahal. Nah, di sisi yang lain, ketika suku bunga naik, bunga deposito juga akan ikut naik. Nah, jadi masyarakat bisa dibilang akan lebih memilih untuk menabung uangnya daripada membelanjakannya. Dan sebaliknya, ketika suku bunga turun, biaya pinjaman yang harus dibayarkan oleh perusahaan ketika ingin meminjam uang untuk menjalankan bisnisnya akan menjadi lebih sedikit. Dan di sisi lain, masyarakat cenderung membelanjakan uangnya daripada menabungkannya dengan bunga yang sangat rendah. Nah, itulah yang bisa dikatakan memicu pergerakan perekonomian. Nah, tetapi ketika pergerakan suku bunga ini tidak terkontrol, semisal bank sentral menaikkan suku bunganya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan perekonomian melemah. Dan di sisi lain, ketika bank sentral menurunkan suku bunganya terlalu rendah, yang bisa dibilang untuk memicu jalannya perekonomian, itu bisa membuat inflasi. Dan inflasi dan deflasi ini sangat dikhawatirkan akan terjadi. Oleh karena itu, bank sentral harus benar-benar menetapkan suku bunganya berdasarkan data-data yang ada dan data-data yang valid. Nah, suku bunga sendiri bisa secara tidak langsung memengaruhi pasar modal di Amerika. Sebenarnya bisa pasar modal di negara mana saja, tetapi saya lebih prefer ke Amerika. Nah, ketika suku bunga naik, itu obligasi pemerintah mengeluarkan obligasi yang baru, sehingga harga obligasi yang lama itu cenderung turun. Nah, ketika harga obligasi cenderung turun karena kurang peminat, pemilik obligasi yang sebelumnya akan menjual obligasi mereka dengan harga yang rendah. Dan orang yang mendapatkan obligasi dengan harga yang rendah akan mendapatkan return yang lebih tinggi karena persenannya tetap tapi harganya lebih rendah, otomatis imbal hasilnya lebih tinggi. Nah, di sisi lain, ketika return obligasi meningkat, itu pasar modal akan lesu. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, ketika suku bunga naik, perusahaan akan berhenti berekspansi, dan di saat yang bersamaan, para investor ini akan menilai valuasi perusahaan-perusahaan dengan metode-metodenya tersendiri, dan kebanyakan itu memakai discounted cash flow. Nah, apa itu discounted cash flow? Itu adalah metode yang digunakan para investor untuk memvaluasi value perusahaan di masa depan yang ditarik ke masa sekarang. Singkatnya, investor ini cenderung berasumsi dengan kondisi ekonomi yang saat ini, berasumsi pada kinerja perusahaan di masa depan. Misalnya, kalau suku bunga turun, kalau suku bunga naik, itu perusahaan akan cenderung berhenti berekspansi atau ya masih gitu-gitu aja. Jadi nggak ada modal tambahan untuk memperbesar jangkauannya atau memperbesar produksinya. Dan ketika itu dilakukan, maka pendapatan perusahaan di masa depan bisa dibilang akan turun. Atau karena ada rumusnya discounted cash flow itu, si suku bunga itu menjadi pembagi, yang dimana ketika suku bunganya besar, maka hasil kalkulasinya juga ikut mengecil. Nah,
Metode-metode ini dilakukan oleh para investor dengan memperhatikan suku bunga yang ada. Nah, sebaliknya, kalau misalkan suku bunganya turun, itu kan pembagi rumus dalam metode kalkulasi discounted cash flow-nya menjadi lebih kecil. Ketika si faktor pembaginya lebih kecil, maka hasilnya juga akan lebih besar. Nah, jadi ya, suku bunga sangat penting perannya dalam berinvestasi. Tidak hanya berinvestasi, tapi sangat penting untuk membaca pergerakan ekonomi dunia.